Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 1. Kau ini tidak suka dengan batangan, kan? Kapan kamu akan menikah, Ray? Usiamu sudah tidak muda lagi, apa kamu tidak tertarik untuk menikah? Tanya Melinda pada putra kesayangannya ini. Raihan Saputra, lelaki berusia 29 tahun dengan postur tinggi berkulit putih seperti orang Korea ini, membuat banyak para perempuan menginginkannya. Apalagi dengan kekayaannya tak perlu diragukan lagi, tapi Raihan sama sekali tidak tertarik untuk menikah. Bukan karena tidak nafsu melihat wanita, tapi bagi Raihan Sia dikaruniai wajah tampan kalau tidak dimanfaatkan. Dia masih menikmati masa lajangnya bergonta. Ganti pasangan membuat Melinda kerap kali bingung sendiri menghadapi anak lelakinya ini. Sudah berulang kali Mami mencoba menjodohkanmu dengan anak teman Mami, tapi kau selalu tidak datang di saat pertemuan. Sadarlah, Ray, umurmu ini sudah 29 tahun. Sudah waktunya menikah dan menjalin rumah tangga. Teman anak Mami saja yang usianya 22 tahun sudah mempunyai seorang anak, bahkan ada yang 2. Kau ini sebenarnya normal, kan Ray? Kau ini tidak suka dengan batangan, kan? Awas saja kalau kau berbelok menyukai pria. Mami tidak akan segan untuk memotong burungmu sampai habis, oceh Melinda panjang lebar pada Raihan. Umpatan kesal terdengar dari mulut Raihan mendengar tuduhan tidak berdasar itu. Aku belum kepikiran untuk menikah, Mi, karena hanya akan menghambat karirku. Dan aku masih normal, Mi. Tidak mungkin aku menyukai kaumku sendiri, ujar Raihan. Karir apanya? Tiap hari kau hanya hura. Hura tidak jelas, perusahaan masih Papi yang sibuk mengurusinya. Ingat Ray, jika kau tidak berubah jangan harap Papi akan memberikan perusahaan padamu. Papi akan minta pada suami Zizi untuk mengurusinya, ancam Melinda membuat Raihan bertambah kesal. Aku tidak ingin menikahi perempuan sembarangan, Mi. Aku hanya ingin menikah satu kali dalam seumur hidup. Makanya aku tidak ingin terburu. Jelas Raihan kesal. Melinda berkacak pinggang. Makanya Mami yang bantu pilihkan selama ini. Semua perempuan pilihan Mami bukan perempuan sembarangan. Tapi aku tidak ingin dijodohkan. Aku ingin memilih sendiri. Raihan kembali berkutat dengan komputernya. Karena saat ini mereka sedang berdebat di kantor, tadi Melinda sengaja datang untuk menemani Bian makan siang dan mampir di ruangan Raihan. Wanita parubaya itu mencak kesal mendengar perkataan cuek anaknya tiap kali membahas masalah ini. Mami ingin segera punya menantu agar tidak kesepian di rumah saat kau bekerja. Mami juga ingin punya cucu yang lucu. Minta pada Kak Sisi saja, Mi. Dia sudah menikah 2 tahun tapi belum juga mendapatkan anak. Berarti pernikahan tidak menjamin punya anak, kan? Jawab Raihan santai. Dasar anak durhaka, ku kutuk kau, segera punya istri dan anak, ada saja jawabanmu. Kesal Melinda segera keluar dari ruangan Raihan. Anak itu membuatku cemas saja. Bagaimanapun caranya, dia harus menikah secepatnya.
desis Melinda kesal. Kenapa lagi, Mi? Tanya Bian saat melihat Melinda masuk ke dalam ruangannya dengan wajah marah dan mulut masih mengoceh. Pi, Raihan itu tidak bisa didiamkan. Mami tahu kalau di luar sana dia kerap kali berganti pacar. Apa dia tidak bisa sedikit saja berubah, Pi? Apalagi gaya pacarannya hanya menghamburkan uang tak jelas, oceh Melinda. Tapi dia bekerja, Mi. Sudah sepantasnya dia menikmati hasil kerja kerasnya, bela Bian. Ini yang Mami tidak suka dari jawab Papi selalu saja membelanya. Papi tahu berapa yang dikeluarkan Raihan dalam 1 bulan. Hampir 1 miliar, Pi. Ada tagihan tas, kosmetik pakaian, bahkan toko pakaian dalam wanita, ucap Melinda menggebu-gebu. Meskipun mereka kaya, Melinda tidak suka Raihan menggunakan uang seenaknya, apalagi untuk wanita yang tidak jelas. Gajinya berapa? Hanya 300 juta, bukan setiap bulannya, itu pun sudah melebihi gaji standar wakil CEOP, jelas Melinda. Sisanya pakai uang siapa? Ya tabungan dia, Pi. Lama bisa habis. Mami tidak yakin kalau Raihan yang mengelola perusahaan. Bisa 1 bulan sudah gulung tikar kita, oceh Melinda lagi. Memang di perusahaan jabatan Raihan sebagai wakil CEO dan Bian masih menjadi CEO-nya. Sedangkan pemilik perusahaan dijabat oleh Melinda sendiri sejak sang mertua perempuannya meninggal. Untuk itu Melinda masih sering datang ke kantor untuk rapat penting. Lalu Mami maunya bagaimana? Tanya Bian lembut. Kita harus segera menikahkan Bian, Pi, agar dia bisa berubah, jawab Melinda. Jika dia tidak berubah, atau malah bertambah parah. Mami yakin Raihan berubah, Pi. Dengan menikah, dia memiliki rasa tanggung jawab, apalagi jika memiliki anak, Raihan akan semakin semangat bekerja. Jelas Melinda dan diangguki setuju oleh Bian. Tapi siapa, Mi? Itu urusan Mami, yang jelas mau tidak mau Raihan harus menikah dengan perempuan pilihan Mami. Karena perempuan pilihannya hanya mau uang Raihan saja, ucap Melinda masih dengan nada kesal. Terserah Mami, Papi percayakan semua pada Mami, ucap Bian menghela nafas panjang. Dia sendiri juga sudah menyerah menghadapi kenakalan Raihan. Sasa memijit kepalanya lelah. Setiap hari perdebatan dengan sang bunda seputar itu saja, seputar calon suami, padahal dia baru saja menikmati masa kesendiriannya. Bunda dulu menikah dengan ayahmu di usia 20 tahun dan mendapatkanmu di usia 21. Sedangkan kamu di usia yang akan memasuki 23 tahun tidak tampak menggandeng pria sejak putus dari Alex, ucap Vira. Alex lelaki keturunan Indo yang jauh lebih tua dari Sasa, mereka menjalin kasih 2 tahun lalu. Dan kini keberadaan Alex menghilang bak di telan bumi sejak memutuskan Sasa tanpa sebab. Benar kata pepatah, buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Sasa perempuan muda dan cantik, dia lebih tertarik pada lelaki yang jauh dari usianya, sama seperti Vira dulu. Menurut Sasa lebih romantis dan pengertian. Sayang cintanya kandas 2 tahun lalu karena Alex meninggalkannya dengan alasan yang tidak jelas.
Sejak itu Vira menutup pintu hati pada lelaki manapun membuat Vira menjadi resah. Dia takut kalau Sasa malah menjadi perawan tua nantinya. 1 tahun lalu Sasa menamatkan kuliahnya dan kini dia sedang membantu ayahnya di perusahaan. Sasa memiliki 1 adik lelaki dengan jarak 2 tahun darinya. Mama Dani sendiri sudah meninggal dunia saat Abimanyu berusia 6 tahun karena serangan penyakit jantung. Sa, Bunda lihat Arif anak Om Zaki juga lumayan tampan Sa. Apa kamu tidak tertarik? Kalau kamu mau Bunda bisa tanyakan pada Tante Aziza, tanya Vira. Bun, yang benar saja, Arif itu badannya saja yang gede, otak dan umurnya masih cetek Bun. Orang dia masih 20 tahun Bun, belum kelar kuliah. Jangan aneh, aneh deh Bunda, jawab Sasa merenggut. Justru yang berondong lebih seksi Sa, apa salahnya Arif lebih muda dia tampan. Anak satunya lagi, Om Zaki dan Tante Azizah juga baik, pasti kamu bahagia bersama dia, goda Vira. Bun, aku tidak suka berondong, aku mau lelaki seperti, belum selesai Sasa berbicara sudah dipotong Dani yang baru datang. Alex, potongnya, ayah, bukan Alex juga kali ya, tapi yang lebih tua jauh dari aku. Jawaban Sasa membuat Vira terpikir pada Raihan, tidak ada salahnya dia mencoba menghubungi Melinda nanti dan membuat acara pertemuan keluarga. Agar bisa mempertemukan Sasa pada Raihan karena terakhir kali bertemu saat usia Sasa 8 tahun. Saat Melinda datang menjenguk pemakaman sang mantan mertua, jadi sudah cukup lama membuat Vira sendiri sudah lupa wajah Raihan. Jangan terlalu pemilih Sa, nanti jodohnya jauh loh, ujar Vira. Sasa memejamkan matanya lelah. Rasanya dia lebih memilih menghabiskan waktu di kantor seharian daripada berdebat tanpa akhir dengan bundanya ini. Bun, usiaku baru mau masuk 23, jangan khawatir, yang lebih tua dariku banyak yang belum menikah. Tanya ayah. Kalau Bunda tidak percaya, iya kan ya? Tanya Sasa meminta pembelaan. Tapi Dani diam saja karena pelototan tajam Vira. Dani lebih takut pada Vira daripada Sasa. Tapi mereka terlihat menggandeng lelaki Sa, sedangkan kamu berdekatan dengan lelaki pun trauma, bagaimana mau menikah? Sa, Alex tidak akan kembali lagi, mungkin saja dia sudah bahagia di kutub selatan sana. Ucap Vira geram melihat anak perempuannya ini masih berharap pada lelaki yang tidak pasti. Apaan sih Bun? Ngaco deh, elak Sasa lalu bangkit meninggalkan bundanya. Gadis pendiam dan berwibawa itu masuk ke dalam kamar dan akan keluar di saat-saat tertentu saja. Supaya tidak ditanya lagi, kapan nikah, membuat kepalanya berdenyut karena dia belum memiliki kandidat yang tepat untuk dijadikan calon suaminya. Ada bunga di luarnya Rin lo, ujar Rendra masuk ke dalam ruangan Raihan. Rendra menjabat sebagai sekretaris Raihan, sedangkan sang papanya sekarang sudah pensiun bekerja. Sam dan Aira memilih menghabiskan waktu bersama berdua di hari tua. Cukup sudah Rendra yang bekerja, lagi pula tabungannya selama bekerja dengan Bian cukup banyak. Si Bunga, ketus Raihan, Raihan paling tidak suka kalau ada perempuan yang mencarinya sampai ke kantor.
Raihan memang tipe lelaki playboy, tapi dia malah tidak suka jika dia yang dicari wanita. Dia suka dia yang mendatangi wanita. Apalagi sampai ke kantor, bisa bahaya jika ketahuan mami dan papinya. Suruh pulang bro, bosen gue lihat dia. Bukannya lo suka sama dia? Tanya Rendra. Lo tahu gue kan, paling lama 1 bulan buat gue deket sama perempuan. Gue bosen kalau kelamaan, jawab Raihan santai. Rendra dan Raihan tipikal lelaki yang sama playboy. Mereka suka bergonta ganti pasangan karena menurut mereka terlalu lama hal yang membosankan. Kasihan bro, jawab Rendra. Kalau kasihan lo yang pacarin, modalin hidupnya dia. Enak aja, gue gak mau bekas lo. Makanya suruh pulang keburu mami tahu, ucap Raihan meminta Rendra mengusir Bunga. Bunga adalah salah satu model papan atas yang berhasil dikencani Raihan. Tapi Raihan tetaplah Raihan, lelaki yang tak suka terikat. Dia tidak suka pada Bunga karena terlalu banyak mengatur hidupnya. Untuk materi Raihan sanggup memberikannya, tapi Bunga terlalu mengekang hidup Raihan membuat lelaki tampan ini jengah. Raihan sedang meeting dengan papinya. Nanti dia yang akan mencarimu ke apartemen, bohong Rendra agar Bunga segera pergi. Lo nggak bohong kan Ren? Udah 1 minggu dia susah dihubungi, ucap Bunga. Iya, cepetan pulang, kalau nggak lo nggak akan ketemu Raihan lagi, ancam Rendra membuat Bunga segera pulang. Lain kali kalau kenalan dengan perempuan jangan kasih alamat kantor, bisa gawat kalau mami lo tahu, ujar Rendra. Lo ogep apa blon? Nggak, gue kasih tahu juga, semuanya juga udah tahu. Kalau gue anak pengusaha kaya Bian Saputra, apalagi yang pernah lihat bokap gue udah pasti langsung ngenalin gue. Jawab Raihan sombong membuat Rendra mencebik kesal dengan jawaban sahabatnya ini. Satu hal yang paling disukai Rendra dari Raihan, dia tidak pernah menganggap Rendra sebagai bawahannya. Dia selalu merasa Rendra sebagai sahabat baiknya sehingga tidak ada yang bisa membedakan mana yang bos dan mana yang atasan. Nggak ngampus Bi? Tanya Vira pada anak lelakinya ini yang sedang asik memainkan game di ponselnya. Nggak bun, ada acara besok di Jakarta, jawab Abi santai. Kamu ikut? Tanya Vira. Iya bun, cuma 3 hari, jawab Abi. Acara apa Bi? Studi banding bun ke kampus ternama di Jakarta. Izin dulu sama ayah Bi, jangan main pergi saja, nanti ada apa malah bunda yang disalahi ayah kamu. Tahu kan ayah orangnya tegas, saran Vira. Dani sangat tegas pada kehidupan anak-anaknya. Dia tidak ingin anaknya bernasib sama dulu dengannya, jadi sebisa mungkin Dani mencontohkan yang terbaik untuk anaknya. Iya bun, nanti aku beritahu pada ayah, jawab Abi sambil berlalu masuk ke dalam kamarnya. Saat ini kesibukan Vira sendiri selain mengurus keluarganya, Vira mengurus butik peninggalan sang mertua. Vira tidak ingin butik ini tutup karena banyak kenangan mertuanya di sana. Makan siang yuk, ajak Arif yang sengaja mampir ke kantor Sasa siang ini untuk sekedar mengajak Sasa makan siang. Kamu nggak sopan banget ya Arif. Kak Sasa, panggil aku Kak Sasa. Ingat kamu teman Abi bukan temanku, tekan Sasa.
Kita cuma beda 2 tahun doang, Sa. Yang pasangan beda 5 tahun juga ada, bahkan mereka memanggil Mas pada pasangannya. Jadi nggak ada salahnya kamu panggil aku juga Mas gitu. Hurek. Sa, kamu nggak lagi hamil anak aku kan, soalnya aku belum ngerasa buatnya, celetuk Arif. Najis, sana lo, bikin sendiri. Kesal Sasa menepis tangan Arif yang berusaha memegangnya. Mana bisa, Sa, di mana? Mana kalau mau bikin anak berdua, jawab Arif menyengir. Rif, aku sedang banyak kerjaan. Nggak ada waktu buat berdebat sama kamu. Sudah sana pulang, usir Sasa. Aku sengaja nggak ngampus, cuma pengen ngajak kamu makan siang lo, Sa. Hargai dikitlah perjuangan aku ini. Lagi pula bunda dan mama aku juga sudah menjodohkan kita, ucap Arif seraya memohon. Jangan mimpi kamu, Rif. Aku nggak mau nikah sama kamu. Kamu mau aku hargai berapa cepek atau ceban? Tanya Sasa asal dirinya benar kesal dengan ucapan Arif tentang perjodohannya. Sasa tidak pernah mengiyakan apapun dari ucapan bundanya tempo hari. Sa, hargai aku sebagai lelaki, pinta Arif. Jadi selama ini kamu nggak lelaki gitu? Tanya Sasa menatap tajam Arif membuat Arif geram. Arif mulai menyukai Sasa saat mendengar kabar kalau bunda Sasa dan mamanya ingin menjodohkan mereka. Tapi Sasa selalu menolak Arif dengan alasan kalau dia tidak suka berondong. Padahal sah saja karena jarak mereka hanya 2 tahun, apalagi keluarga mereka saling mengenal baik. Sasa berjalan meninggalkan Arif, entah kenapa Sasa merasa geli sendiri terhadap dirinya jika berdekatan dengan berondong. Sehargai perjuangan Arif lah, setidaknya kamu temani makan siang. Soal jodoh tidak ada yang tahu, Sa. Ujar Dani yang tahu kalau Arif datang mencari Sasa ke kantor karena sebelum ke ruang Sasa, Arif mampir ke ruangannya dulu. Arif dan Abi satu kampus tetapi beda jurusan. Yah, aku tuh geli deketan sama lelaki yang dibawa aku ya, kenapa ayah sama bunda nggak pernah ngertiin aku? Jelas Sasa yang sedang menikmati makan siangnya. Ayah dan anak ini memang sering makan siang bersama di ruangan Dani. Tapi setidaknya anggap sahabat saja, Sa, agar Arif tidak terluka. Bersambung.